juga ya, gimana aku tindakan sama dokter laki-laki, kamu ikhlas nggak? 2 orang lagi dokter. Kamu ikhlas nggak? Iya. Kamu ngizinin nggak? Kira-kira kayak gimana? Tapi kan dia balik lagi ini niatnya kan untuk pengobatan. Tidak melanggar syariah ya. Ya mau gimana lagi gitu. Maksudnya kalau dokter yang perempuan mau juga kita nggak akan minta yang laki-laki. Tapi kan karena ini dokter yang darurat. Ini darurat. Gak mau, ya udahlah nggak apa-apa kan gitu. Malah sempat nanya suami aku boleh didampingin atau enggak, ternyata kan nggak boleh karena ada radiasi segala macam gitu. Tapi didampingi juga ya sama susternya, perawatnya yang perempuan yang tadi kita ajak ngobrol itu. Dan memang luar biasa rasanya sakit kalau misalkan ada temen-temen yang ngerasa HSG itu nggak sakit, ya bisa aja sih, karena mungkin toleransi terhadap rasa sakit setiap orang itu beda ya. Mungkin pas kebagian di aku tuh aku responnya benar-benar sakit. Aku tuh sampai nggak bisa jalan. 2 hari. 2 hari ya. Suami aku saksinya. Nangis terus nggak bisa jalan, benar-benar nggak bisa jalan. Abis dari alternatif yang terakhir itu yang dipijat itu, akhirnya kita balik lagi ya ngebenerin pola hidup. Kita memutuskan untuk berhenti ke jalur alternatif karena kita takutnya ketemu yang kayak gitu lagi gitu. Padahal ya mungkin ada juga alternatif lain yang bagus gitu. Cuman karena kebetulan kita ketemunya sama yang kayak begitu, makanya kita shock dan merasa trauma. Gak usah dulu lanjut gitu, kita balik lagi ke dokter yuk. Kita kembali ke jalan yang benar. Akhirnya kita ngekonsumsi kurma muda dan sebelum ke dokter zuriat. itu kita beli kurma, terus zuriat gitu. Pokoknya kita ikhtiar semaksimal mungkin dengan makan makanan, buah-buahan yang dianjurkan gitu. Yang dianjurkan dan dinilai berkhasiat untuk membantu program hamil gitu. Iya. Dan kebetulan waktu di bulan April ini kan di tahun 2021 ini kan kasus corona tuh mulai turun ya. Jadi rumah sakit juga tidak seketat waktu pas awal-awal corona ada masuk di Indonesia gitu. Jadi kita mulai berani lagi ya datang ke rumah sakit untuk promil ke rumah sakit gitu. Dan kita juga merasa mental kita udah siap lagi gitu. Karena kan kemarin sempat ngedown gitu segala macam karena pendarahan yang lama banget segala macam. Kita kan nyiapin mental juga, nyiapin biaya, terus nyiapin semuanya pokoknya. Makanya kita mulai program lagi ke dokter Maringan lagi ya. Ke dokter Maringan. Dan karena memang dokter Maringan ada tes yang belum kita jalanin, satu lagi HSG. Makanya dokter Maringan sempat bilang, pokoknya lanjut aja dulu HSG. Aku bilang, dok, kemarin itu kita gagal terus. Kita setiap ke lab pasti berujung penolakan. Karena apa? Karena aku tuh biasanya selesai mens di hari ke-12 atau ke-13. Sedangkan itu tuh menurut lab, itu tuh sudah lewat gitu masanya untuk dilakukan pemeriksaan HSG. Nah, dokter Maringan menegaskan sama kita bahwa tidak semuanya itu harus terpaku sama, jangan kaku lah gitu ya, sama jadwal yang sudah ada gitu. Maksudnya kan tidak semua orang mensnya teratur, tidak semua orang mensnya itu 7 hari atau 10 hari bisa selesai. Kalau misalkan yang kasusnya kayak ibu, kayak saya, maksudnya itu yang 12 hari ya boleh aja setelah bersih, yang penting setelah bersih, dan itu harus dilakukan segera setelah selesai mens gitu. Makanya kita
ke lab lah, ngejadwal ulang, terus dijadwalin. Dan lagi-lagi pas bulan Mei dijadwalin tanggal 21 kalau nggak salah, 21 tanggal 21 tuh aku masih belum tanggal 19 tuh aku masih masih ada bercak lah pokoknya ya. Tanggal 18 dijadwalin, tanggal 18 tuh aku masih ada bercak. Jadi aku bilang sama yang ngatur jadwal kan, ini aku masih ada bercak, berarti masih belum boleh, gimana, harus geser ke hari lain atau geser ke bulan depan gitu setelah siklus berikutnya. Nah itu tuh kan kebetulan ketika tanggal 18 itu adalah hari ke-11 setelah aku selesai dari mulai aku mens hari pertama mens. Jadi ketika aku dijadwalin ulang, kata dari pihak labnya, oke, di tanggal 20 katanya gitu. Itu tuh sebetulnya di hari ke-13. Nah kita kan karena dari labnya juga nggak ada komentar apa-apa, taunya kita dijadwalin ulang ya 2 hari kemudian, ya kita datang lagi ke labnya gitu sesuai jadwal yang ditentukan. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi katanya ada drama. Katanya nggak bisa karena ini udah hari ke-13 dibilangnya gitu. Terus aku merasa ini bukan salah aku dong, karena kan kita sudah konfirmasi sebelumnya. Bahkan kita konfirmasi di tanggal 17-nya ya, sehari sebelum pelaksanaan HSG pas jadwal pertama gitu. Kita bilang kayaknya besok tuh masih ada bercak gitu. Kita juga dapat tanggal 20 kan bukan kita yang mau. Itu memang dari labnya menjadwalkan tanggal 20 jadwal ulang. Makanya kita bingung. Sedangkan kan kita itu memang waktu pas penjadwalan HSG itu minta dokter perempuan. Nah terus diskusi banyak sama, aku kurang tahu ya, tapi kayaknya dia radiolog karena waktu aku HSG juga ibu itu ngedampingin aku terus bareng dokternya gitu. Makanya radiolog itu bilang sama aku, ya mungkin ini prinsip dokternya yang beda-beda. Kan aku jelasin kan, menurut dokter aku kayak gini, bisa lebih dari hari ke-12 karena kan aku memang lama mensnya, aku bilang kayak gitu ya. Maksudnya kita tuh udah kayak ngotot gitu karena udah kayak ini tuh momennya loh. Kayak udah firasat gitu, udah aku tuh pengen sekarang gitu HSG-nya gitu. Kalau ditunda lagi kapan lagi gitu. Makanya dibilang gitu, mungkin prinsip dokternya beda-beda, tapi coba kita hubungin dokter laki-laki yang lain yang bertugas di lab itu. Dan alhamdulillah aku ingat banget dokter Wawan, spesialis radiolog di lab itu mau sore tapi ya cek aku. Nah aku kan semula dijadwalin pagi, nah jadi geser sore ke jam 5. Nah itu tuh aku diskusi juga ya, gimana aku tindakan sama dokter laki-laki. Kamu ikhlas nggak? 2 orang lagi dokter. Kamu ikhlas nggak? Iya. Kamu ngizinin nggak? Kira-kira kayak gimana? Tapi kan dia balik lagi, ini niatnya kan untuk pengobatan. Tidak melanggar syariah ya. Ya mau gimana lagi gitu. Maksudnya kalau dokter yang perempuan mau juga kita nggak akan minta yang laki-laki. Tapi kan karena ini dokter yang darurat. Ini darurat. Gak mau, ya udahlah, nggak apa-apa kata gitu. Malah sempat nanya suami aku boleh didampingin atau enggak, ternyata kan nggak boleh karena ada radiasi segala macam gitu. Tapi didampingi juga ya sama susternya, perawatnya yang perempuan yang tadi kita ajak ngobrol itu. Dan memang luar biasa rasanya sakit kalau misalkan ada temen-temen yang ngerasa HSG itu nggak sakit, ya bisa aja sih, karena mungkin toleransi terhadap rasa sakit setiap orang itu beda ya. Mungkin pas kebagian di aku tuh aku responnya benar-benar sakit. Aku tuh sampai nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan 2 hari. 2 hari ya. Suami aku saksinya. Nangis, nggak bisa jalan, benar-benar nggak bisa jalan. Kalau naik motor pun ada kerikil gitu ke geleng ya maksudnya. Iya, soalnya kalau di jalan itu sakit banget gitu. sedikit kan ada sakit gitu kan. Gitu kan. Karena
waktu sakit. itu tuh kita nggak kepikiran bakal sakit kayak gitu ya, makanya cuek aja berangkat pakai Pakai motor, motor. gitu. Atau gitu mah kan pesan GrabCar atau gimana gitu. Ini mah ya sakit banget gitu. Jadi aku tuh di jalan tuh yang nangis ya, dengan kencang-kencang ya. Dia kan bingung sendiri, aku mesti gimana gitu. Nah mungkin tips juga untuk teman-teman yang mau HSG, karena kemarin itu dari lab aku tuh kan tidak menyarankan aku untuk mengkonsumsi obat sebelumnya. Kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang menjalani HSG, aku lihat-lihat itu sebelum tindakan dikasih obat dulu, konsumsi obat dulu. Tapi aku tuh benar-benar nggak ada apa-apa. Aku cuma disuruh bawa pembalut untuk jaga-jaga nanti setelah HSG. Tapi nggak ada tuh aku disuruh beli apa. Cuma memang setelah HSG itu aku dikasih obat, diresepin obat kayak pereda nyeri gitu sama antibiotik supaya nggak terjadi infeksi. Nah salahnya aku itu kan aku HSG di jam 5, pokoknya selesai itu di jam 6 gitulah ya Beb ya. Nah udah gitu itu kan kita Makan tanya dulu. nih, kita tanya kapan Oh, nih beres. selesainya. 2 jam juga selesai nih sekitar jam 8. Nah karena labnya itu di pusat kota kan, Jauh kalau dari rumah lah ini. kalau dari rumah setengah jaman gitulah kita. Udah males bolak-balik, lagian sekarang juga abis maghrib kan, sholat sebentar di Istiqomah, abis makan juga sampai lah jam 8 gitu. Dan nggak kepikiran dan bakal itu sakit. bakal sakit, dan nggak kepikiran juga untuk cepet-cepet tebus si resepnya ya. Jadi kita ya santai aja gitu makan, malah aku alhamdulillah nggak kenapa-napa, aku jalan aja kayak biasa kan. Nah setelah biusnya apa ya itu ya, nggak tahu, aku nggak ngerasa dibius juga. tapi langsung setelah sakit. setelah selesai makan itu kan kita memang lama-lamain kan di resto. Itu jam 8 kurang, pas mau keluar dari resto kan memang deket ya antara resto sama studio. Kok aku jalan tuh sakit gitu kan, kayak turun tangga tuh nggak bisa. Itu udah mulai ini nggak bener nih. Setelah ngambil makin kerasa dong di jalan, makin kerasa banget. Itu yang namanya aku teriak-teriak di jalan sambil nangis, suami aku dicubitin segala macam. Kayak dia sabar banget, makasih ya. Makanya itu teman-teman, kalau diresepin obat langsung ditebus. Diminum. Terus kalau itu, tapi si obat pereda sakit itu nggak diminum, kemarin dimasukin ke anus. Oh iya, ke anus. Jadi kalau misalkan ini juga nggak apa-apa, melipir aja dulu ke toilet atau ikut dulu di labnya, masukin gitu, minta tolong sama suami atau pendamping kalian. Karena kalau misalkan nggak langsung dikasih obat itu beneran sakit. Iya. Aku nggak bisa jalan. Kalau bisa habis HSG langsung pulang aja gitu, jangan mampir-mampir. Kalau kayak gitu langsung tebus resep obatnya. Hasilnya mah nantilah besoknya lagi kan bisa. Tapi alhamdulillah ya hasilnya tuh paten ya, nggak ada apa-apa. Hasilnya paten, jadi tidak ada sumbatan baik di saluran yang kanan maupun yang kiri. Jadi kita seneng ya. Berarti kan dari hasil cek sperma suami aku nggak ada masalah, walaupun dokter Maingan sebelumnya tuh sempat bilang katanya ini di atas normal sebetulnya si jumlahnya. Tapi kalau kita bandingkan sama usia suami aku, sebetulnya si jumlahnya itu masih kurang lah gitu, lebih dari standar. Tapi kalau disandingkan sama usia itu masih kurang untuk usia segitu. Nah sempat dikasih vitamin juga ya, mungkin karena kecapean kan. Itu berpengaruh banget sama hubungan tuh kan. Kalau mau tes sperma tuh 2-3 hari ya, jangan berhubungan dulu. Nah mungkin kan dulu saya kerjanya masih di jalan kayak gitu kan, capek banget, mobile terus jadi emang berpengaruh juga sih sama kualitas spermanya gitu. Nah setelah HSG itu kan kita bawa hasilnya ke dokter, kembali lagi kita ke dokter. Nah udah gitu dokter lihat nggak ada masalah kan. Nah, makanya dokter kembali lagi resepin kita vitamin seperti sebelumnya. Cuman aku lihat kan obatnya tuh sebetulnya dari mulai dokter yang pertama sampai dokter yang keempat ini, dokter Maringan, itu hampir sama semua vitaminnya, Ovocare segala macam. Makanya ini masih sama nih obatnya.
kan gimana ya, kadang kita masih kayak ada perasaan jenuh, terus obatnya kan gede-gede gitu, kayak bingung mau minum obatnya lagi atau enggak. Nah kebetulan waktu itu tuh teman sekantor, dia juga sempet Susah juga ya, susah, punya punya anak 5 tahun juga. Jadi dia tuh terakhir ikhtiarnya itu pakai Sari Ayu. Sari Ayu, pil Wulandari. Nah itu tuh aku tuh udah dikasih tahu sama temen aku dari lama, dari pas aku awal-awal nikah, pas setahun 2 tahun belum hamil juga temen aku ini udah bilang, Is coba deh pakai apa, pil Wulandari yang dari Sari Ayu. Nanti kita tunjukin sih ya di atas. Nah, nanti kita tunjukin di sini. Kita di sini. Gimana weh? Gitu, cuman kan karena aku tuh ngerasanya banyak banget masukan-masukan dari teman-teman dan dari keluarga, makasih banget sebetulnya. Jadi bingung gitu kita menentukan obat apa nih yang harusnya kita beli dan kita konsumsi gitu, baik buat aku sama suami juga gitu. Makanya nggak pernah kita cari juga dengan sengaja gitu si pil Wulandari ini. Nah pas kebetulan katanya temen aku itu pas bulan Juni awal gitu dia pergi entah ke mana gitu, aku lupa. Nah kebetulan di tempat kayak Guardian kayak gitunya, Guardian atau apa Watson kayak gitu-gitu, nemu si pil Wulandari ini dan keinget sama aku. Dia beli 2 botol. Dia nggak bilang nih sama aku, cuman tiba-tiba pas di kantor, Is aku beliin ini buat kamu coba, katanya gitu. Jadi kan si pil Wulandari ini tuh nggak dikonsumsi setiap hari. Jadi teman-teman itu konsumsi hanya 7 hari sebelum mens sama 7 hari setelah mens. Jadi pas lagi mensnya mah berhenti. Nah, bentar, kamu tuh mengkonsumsi Wulandari itu sebelum mens atau yang Blackmores itu? Enggak, jadi kan HSG di bulan Mei nih. Aku bulan Mei HSG di tanggal 20 Mei. Nah kan bulan Juninya tuh aku kan mens. Bulan Juninya tuh aku mens tanggal 23. Jadi mens dulu ya guys? Enggak, 7 hari sebelum mens itu aku minum si Wulandari. Nah aku minum 7 hari itu sebelum mens, tapi suami aku ini kan sering sharing juga sama temen-temennya. Dan dia juga kebetulan beliin aku Blackmores yang ifolik, yang asam folat. Itu kan katanya bagus buat program. Nah kan aku bingung ya, aku harus konsumsi yang mana gitu. Tapi karena aku menghargai keduanya, aku menghargai teman aku dan berterima kasih juga sama teman aku yang beliin obat itu. Di satu sisi juga aku berterima kasih dan menghargai suami aku yang beliin aku itu yang Blackmores ifolik. Makanya setelah mens kan harusnya aku minum lagi si pil Wulandari kan. Nah cuman karena suami aku udah nyuruh aku minum itu kan, setelah mens aku jadinya minum Blackmores. Gitu, minum, pokoknya lah minum. Sampai berapa hari? 7 hari? Enggak, lebih pokoknya. Lebih Blackmores ya berarti. Nah, ya terus, pokoknya aku wallahu alam ya. Mana yang berhasil ini? HSG, pil Wulandari, Blackmores ini, tapi aku percaya itu adalah kuasa Allah. Udah waktunya juga gitu. Qadarullah, takdir Allah, aku ditakdirkan untuk hamil. Ya aku kan nggak nyangka ya Beb ya, karena selama ini respek aku selalu negatif, walaupun aku pernah telat sampai 2 minggu gitu ya. Makanya aku nggak pernah kepikiran sama sekali bahwa aku akan hamil pada bulan itu gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya aku kan udah telat nih selama 9 hari waktu itu posisinya. Terakhir aku kan mens Juni. Nah di Juli itu aku telat 9 hari. Aku tuh udah bilang sama dia, gimana ya aku respect jangan ya, tapi aku takut kecewa. Tapi kan dia tuh selalu menjaga perasaan aku gitu. Makanya dia selalu bilang, udah nggak usah respect dulu, aku takut kamu kecewa. Karena kamu tuh kalau kecewa ngedown banget katanya gitu. Makanya aku nurut kan, respect gitu. Udah kayak gitu, pas hari ke-12 aku telat. Aku mulai tuh muntah-muntah. Tapi kan aku mikirnya
aku mah lagi kambuh ya karena GERD. aku punya GERD gitu. Sampai ada adik ipar aku, adiknya dia kan perawat tuh datang kemarin ke sini gitu. Namanya Fajar kan. Jar, katanya udah telat 12 hari. Tapi nggak tahu nih hamil atau enggak gitu. Cuman takutnya kan dari mah ya. Katanya minum lansoprazol terus nih selama beberapa hari ini. Kalau misalnya seandainya teteh hamil nggak masalah. Dia bilang nggak masalah katanya. Tapi ya gitu, ada bagusnya buat tes gitu. Tapi kan aku masih yang takut, nggak berani, gitu, takut kecewa sih. Makanya belum berani lah, masih 12 hari. Pernah juga telat 14 hari negatif kok gitu. Nah pas hari ke 2 hari kemudian kakak ipar aku yang datang, kakaknya dia perawat juga sama. Itu kan aku ya sampai tengah malam tuh aku masih minum aja bolak-balik gitu minum. Sehari sampai 5 kali. Aku 5 sampai tablet. sehari 5 kali minum obat mah. Karena aku tuh mikirnya selama ini ya aku kalau mah aku lagi kambuh gitu minum obat 2 kali sehari aja udah cukup langsung gitu. sembuh. Langsung sembuh. Ini tuh nggak sembuh, sakit kepala, mual, pokoknya nggak enak tidur segala macam sampai pagi-pagi, pagi-pagi subuh lah ya, jam 6 ya? Jam 6 dipaksa lah buat tes pack sama kakak ipar aku, kan perempuan kan, mungkin kalau sesama perempuan lebih ngena kali ya. Dia nyaranin aku untuk tes pack karena mungkin dia kasihan kalau misalkan sampai aku hamil dan aku nggak merhatiin dia gitu. Maksudnya selama ini aku minumin obat mah terus, makanya aku minta izin sama suami aku, boleh nggak aku tes pack? Iya tes pack aja kata dia, karena kan udah telat 14 hari juga kan. Terus tes pack lah karena kan memang sebelumnya juga kita ada sisa tes pack 1 ya, karena kan sebelum HSG dan bulan-bulan sebelumnya kita sempat tes pack juga, karena kan mau tindakan HSG harus benar-benar dilihat bahwa kita tuh lagi nggak mengandung gitu, harus dipastikan. Dan hasilnya kelihatan nggak? Alhamdulillah ya. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku positif. hashtagnya garis 2 dan itu pokoknya aduh gimana ya kalau dibilang perasaannya gimana gimana ya kalau saya sih kalau dia nangis banget nangis teriak-teriak kan itu bikin kaget ya. Saya tuh habis berjemur di lantai 2 terus dia teriak-teriak yang manggil-manggil kayak gitu kan. Pas turun katanya positif gitu, kayak nggak percaya gitu, jadi nggak ekspresinya ya kalau saya jadi diem gitu, malah lemes, kaki lemes. Karena kayak gimana ya kan orang-orang ada yang nangis kayak gitu ya. Kalau dia tuh lebih kayak bener nggak ya, dia tuh masih belum berani gitu, belum berani untuk merasa bahagia karena takutnya tuh tes packnya salah. Makanya dia tuh aku kan sampai, kamu tuh seneng gak sih aku hamil gitu, aku sampai nanya-nanya kayak gitu ya pengen mastiin, katanya pengen mastiin dulu ke dokter kamu tuh beneran hamil atau enggak gitu. Cuman ya dia kan langsung nyari sarapan kan pagi, karena itu kan posisinya pagi-pagi beli sarapan, dia sendiri pergi sarapan kan, aku sama teteh di sini berdua. Terus pulang dari beli sarapan dia cerita sama aku, yang aku kayak orang gila tadi, aku ketawa-ketawa sendiri di jalan. Aku masih nggak nyangka kamu bisa positif 2. Berarti kan dari lubuk hati yang paling dalam dia tuh sebenarnya ingin gitu langsung merayakan kebahagiaan. Cuman ya takut kecewa sih intinya gitu maksudnya. Dan itu posisinya hari Minggu kalau nggak salah. Hari Minggu, dokter kandungan nggak ada yang buka ya gitu. Yang dokter langganan kita kan nggak buka gitu, jadi kita harus ya kita nanya-nanya sih ke teman-teman yang bidan gitu kan. Sampai difotoin. Ini beneran nggak hasilnya? Teman-teman pada seneng banget kan. Ini tuh udah jelas tebel banget katanya. Biasanya tuh kalau misalkan awal-awal hamil tuh kan orang ada yang sama, ini tuh kamu udah tebel banget. Insya Allah kan banyak juga teman-teman yang selama ini sering kita ajakin sharing ya. Dan mereka tuh benar-benar ikutan bahagia. Support banget. Sampai ada yang ngirimin video sampai nangis malah kok ya Allah. Jadi sampai kita tuh kayak sadar juga gitu ya, wah ternyata banyak banget teman-teman yang sayang sama kita.
selain keluarga ya, kalau keluarga kan udah pasti. Udah pastilah. Ternyata teman-teman ini, teman-teman kita juga sebesar itu gitu, rasa sayang dan mendoakan kita selama ini gitu. Sampai ada juga yang bilang suami istri ini temennya dia asalnya, tapi sekarang jadi teman baik kita berdua gitu. Kamu yang hamil kayak ngerasa kita yang hamil, katanya kayak kita tuh ngerasa bahagia banget kayak karena melihat perjuangan kita dari awal. Perjuangan kita tuh udah 4,5 tahun lo, bayangin kan. Makanya kayak aku salut banget untuk semua yang lagi promil dan bisa bersabar. Iya. Terus pas hari Seninnya kan kita dokter Maringan ada praktek kan, kita langsung ke dokter. Terus dokter Maringan bilang ini prediksinya sekitar 5 minggu. Padahal HPL-nya tuh udah tapi kalau misalkan dihitung dari HPHT hari pertama hari terakhir itu aku udah 6 mingguan dan hasil USG-nya itu masih kantong gini. Bukan yang itu, yang ini. Itu mah pas 10 iya benar. Ya mas, intinya sih katanya udah ada kantongnya tapi belum ada detak jantungnya. Tapi belum kedengeran detak jantungnya, ya mungkin karena ya masih muda, masih kecil. Dan kan, tapi kan yang bikin kita jadi overthinking ya. Udah beneran banget. Nah itu makanya kan belum nggak tenang banget sampai dia tuh aku masih belum bisa bahagia dulu. Maksudnya bukan belum bahagia, belum bisa lepas gitu. Rasa khawatir aku tuh masih ada katanya gitu, karena baru kantong katanya belum gitu. Ada detak jantung, ada apa gitu. Makanya kita tuh berdoa terus ya tiap hari, kayak aku juga nangis terus. Itu sebetulnya nggak bagus ya, kayak terus cari tahu. Aku kan jadi searching kepo, ini itu kepo. Tapi jadi yang keluar berita-berita yang tapi negatif. Kan beritanya tuh kita kan nggak bisa filter ya, berita yang muncul itu berita yang baik atau berita yang enggak. Dan itu tuh kebanyakan munculnya itu berita yang negatif kayak gitu. Kalau misalnya kantung cuman baru kelihatan kantung gitu. Ada detak jantungnya sampai minggu ke-8 itu pokoknya kayak gitu-gitulah. Makanya aku kayak ngedown banget. Disebutnya kandungan kosong kayak gitu, pokoknya kayak gitulah. Kayak gitu-gitu. Makanya untuk teman-teman juga sebaiknya ya kalau dokter bilang sabar dulu aja gitu. Nanti udah 2 minggu kemudian udah agak besar si kandungannya, baru ke dokter lagi untuk mastiin. Karena gitu kalau misalnya kita cari info-info sendiri malah bikin stres dan nggak bagus juga buat kandungannya, janinnya gitu. Nah kan kata dokter 2 minggu harus kesana lagi, tapi kita nggak kesana ya, mending kita pikirnya udahlah mending agak besaran dikit lagi gitu. Biar udah pasti, karena kan sebetulnya dikasih obat juga sama dokter sebulan kan. Iya, sebulan gitu. Jadi kita habisin dulu obat ya, kalau nggak salah habisin dulu obat baru ke dokter lagi. Biar puas deh nanti setelah agak gedean, biar sekalian bisa kelihatan berkembangnya udah sejauh mana gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masuk 16 minggu nggak ada problem apa-apa, walaupun bayinya sehat, walaupun ya trimester pertama kemarin sangat berat sampai dirawat ya, sampai di opname gitu. Tapi ini perjuangan lagi. Tapi aku menganggap itu adalah bagian yang harus aku lalui. Aku ikhlas, yang penting semuanya bisa sesuai rencana, semuanya bisa sehat dan baik-baik aja. Sekarang juga aku kan masih 16 bulan. Aku mohon doanya untuk teman-teman, untuk semua kelancaran prosesnya dari awal sampai akhir, aku bisa lahiran dan bisa membesarkan anak aku kelak gitu. Semoga tidak ada lahirannya normal ya, insya Allah. Anak-anaknya soleh-soleha ya, sehat, sempurna. Kita sebetulnya sharing kayak gini tidak ada maksud mau sombong kita udah berhasil atau mau apa gitu, nggak ada. Kita pure ingin sharing. Soalnya kita sebelum ya istri hamil juga sama kayak gini, lihat YouTube juga, sharing teman-teman yang udah berhasil, kita ikutin semua tipsnya. Itu kayak menurut kita tuh kayak bermanfaat banget gitu kan. Ya
Ya mudah-mudahan apa yang kita share beneran bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan ada yang menurut teman-teman bisa diambil manfaatnya, bisa teman-teman ikutin, ya silahkan diikutin. Tapi kalau misalkan nggak ada yang nggak sesuai, ya silahkan, itu balik lagi ke prinsip masing-masing ya. Cuman aku mengingatkan untuk jangan stres, karena mau sebagus apapun dokternya, obatnya, tindakannya, rumah sakitnya, pokoknya itu nggak akan berarti kalau misalkan teman-teman nggak bisa positive feeling, positive thinking. Intinya percuma jangan stres. Gitu. Intinya jangan stres. Karena kadang-kadang yang bikin kita stres tuh bukan karena kitanya, kayak omongan-omongan orang lain gitu. Yang awalnya kita biasa-biasa aja, enjoy aja dengan hidup kita gitu. Bahkan kadang-kadang kita ya nggak ngerasa gimana-gimana ya gitu, bahagia-bahagia aja, tapi tiba-tiba ada yang menyinggung terkait keturunan, atau tiba-tiba ya pokoknya gitulah, tiba-tiba ini maksudnya moodnya berubah. Betul, maksudnya ini jadi pelajaran lagi ya buat teman-teman yang mungkin ya qadarullah, buat teman-teman yang baru nikah terus langsung dikasih momongan, kasih hamil, terus jangan sampai ngelukain teman-temannya yang susah yang susah dapetin anak. Jangan sampai bilang, kok kamu belum hamil sih, itu bikin ngedown banget ya untuk seorang perempuan ya. Untuk istri saya itu emang sensitif banget kalau ada yang bilang, kok si itu baru nikah udah hamil lagi, kok kamu belum ya, kesusu lagi. Itu bikin sakit hati banget kan. Kalau saya sih orangnya cuek aja ya, sampai ada yang ekstrim banget gitu ya, sampai can hamil wae cenah gitu kan, ya udah cenah kesayain, itu kan aduh udah bikin sakit hati banget. Tapi saya tahu tapi itu bercanda ya, pokoknya kalau bercandanya keterlaluan banget, udah nggak sopan. Jadi ya teman-teman ya, minta tolonglah teman-teman yang digampangkan sama Allah untuk dapat momongan, ya jangan sampai bilang macam-macam yang nyakitin teman-temannya yang susah punya anak kayak kita ini kan. Yang lagi ikhtiar, jangan sampai ngelukain hatinya, jangan sampai ngomong yang macam-macam. Kalau bisa kasih motivasi, kalau nggak bisa ngasih motivasi, lebih baik diem aja gitu ya. Bener-bener itu kita tuh bikin stresnya itu ya gara-gara omongan kayak gitu. Komentator selalu komentator tuh selalu ada. Belum kita nikah itu ada komentator, kapan nikah kamu, kok nggak nikah katanya, kok jodohnya kemana katanya, kayak gitu. Udah nikah, kok kamu belum hamil kayak gitu. Nanti kan ini komentator tuh pasti selalu ada ya, netizen itu ya. Iya Jack, aku udah mau 4 bulan, kok belum kelihatan, kok belum gede. Itu pokoknya selalu ada lah. Jadi tidak berujung. Komentator tuh selalu ada gitu. Jadi kitanya harus kuat mental juga, tapi kita harus tetap fokus aja sih, teman-teman harus fokus ke niat teman kita. Kita ingin hamil tuh niatnya apa, lurusin dulu niatnya kayak gitu. Terus ini bisa diambil juga pelajaran lagi dari sini, kalau misalnya teman-teman mau promil itu lebih baik ke jalan yang benar ya, maksudnya ke dokter, ikutin semua prosesnya. Kalau kata dokter dicek ke lab ya harus ikutin gitu. Jadi kita tuh punya track. Teman-teman nggak boleh langsung udah promil ke segala macam dokter atau alternatif, tapi teman-teman langsung pasrah tanpa harus ngikutin yang dicek-cek yang tadi ya. Kalau misalkan teman-teman udah ngikutin semua saran dokter, kayak harus cek ke lab segala macam sampai terakhirnya HSG, nah itu baru dikatakan pasrah ya, itu boleh pasrah. Tinggal ya itu mah gimana Allah gitu kan, boleh pasrah. Tapi teman-teman ikhtiarnya harus full dulu, harus maksimal dulu, seperti itu ya. Betul enggak? Dan menurut aku juga cek seperti itu sih lumayan penting ya. Iya, penting banget itu kalau guide kita gitu. Karena kalau misalnya nggak ada hasil tes, kita mana tahu masalah kita tuh sebenarnya di mana apa. Gitu. Sekarang kalau misalnya kita nih ngikutin saran teman-teman konsumsi obat A gitu, langsung ngikutin, padahal itu nggak bagus buat hormon teman-teman terus gitu. Obat posisi berhubungan harus kayak gitu, pokoknya kita ikutin, tapi kan ya nggak berhasil gitu kan. Harus dicari tahu dulu. Kita tuh jadi kayak nggak punya arah gitu kan. Kalau kita cek lab kan kita jadi udah di track yang bener gitu kan, kayak gitu sih ya. Gitu kalau menurut kita sih. Paling ya gitu aja kali ya sharing kali ini panjang banget. Sama ini apa
berhubungan juga harus apa namanya rutin terjadwal dan masa subur ya. 3 hari sekali lah minimal itu kita berhubungan, dan lurusin lagi teman-teman ya. Kalau aku ya bisa ngasih masukan untuk teman-teman yang sesama perempuan, perasaan malas melayani suami itu pasti ada. Ya pulang kerja capek kali ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang kerja atau yang di rumah juga pasti aku yakin sama capeknya gitu. Kita harus ikhlas, terus lurusin lagi niatnya. Aku tuh kadang-kadang nih melayani suami aku nih berhubungan, aku niatkan ya Allah aku pengen hamil, aku pengen punya anak, padahal kan harusnya diniatkannya ya maksudnya mengharap ridho Allah gitu, karena memang ini kewajiban aku melayani suami gitu. Jadi bukan serta-merta aku pengen hanya ingin punya anak gitu. Itu yang kalau menurut aku harus diluruskan lagi niatnya. Terus kayak merubah mindset kita sih. Kalau dulu aku kayak lihat teman-teman yang hamil yang lebih dulu dari aku, padahal nikahnya baru gitu. Aku kan kadang suka cerita gitu sama suami gitu. Bukan aku iri sih sebenarnya, cuman kayak kapan ya sedih, kapan ya gitu. Cuman aku mencoba merubah itu gitu, bahwa Allah itu pasti ngasih sesuai jadwal terbaiknya menurut di waktu Allah yang gitu, tepat. di waktu yang tepat istilahnya gitu. Terus kayak aku juga kan sekarang pasti banyak teman-teman yang main sosmed atau apa gitu. Kalau aku pribadi ya, kan banyak tuh teman-teman yang seusia kita, seangkatan kita tuh memang tahun-tahun segini tuh lagi anaknya baru 3 tahun, 4 tahun baru mau masuk sekolah gitu. Kalau dulu tuh aku setiap lihat sosmed teman-teman yang lagi share kegiatan anak-anaknya tuh aku selalu, ya Allah aku kapan? Ya Allah, aku juga pengen gitu. Cuman aku kayak merubah mindset aku dengan cara apa? Minimal aku bersyukur dan memuji Allah gitu ketika ada teman-teman aku yang nge-share kegiatan anak-anaknya. Aku Masya Allah, tabarakallah, aku sholawatin gitu. Mudah-mudahan aku segera bisa nyusul. Terus aku ngelihat, kalau dulu ya suka ada perasaan julid-julid gimana gitu, misalnya ada lihat anak-anak, video anak siapa gitu kan, suka tiba-tiba muncul di feed gitu, video-video random ya Beb ya, ada anak nyebelin atau apa gitu kan, kita kayak misalnya anak ngerokok atau apa, kita tuh kan kayak anak tuh kok kayak gini ya gitu. Jadi aku tuh kayak lebih nggak boleh kayak gitu. Terus kayak ada anak yang kekurangan atau apa, aku merubah mindsetnya kayak every child is special gitu. Maksudnya mau bagaimanapun keadaan mereka, Allah tuh sudah menyiapkan anak itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan sempurna dan membawa kebahagiaan bagi setiap orang tuanya gitu. Jadi aku merubah mindset aku pribadi ya, kalau misalkan melihat sekeliling aku, entah itu melihat teman-teman, melihat anaknya teman-teman, melihat anak orang lain gitu. Lebih ke situ sih kalau aku. Gitu guys. Ini kita udah panjang lebar banget ya, udah sejam lebih kali ya. Nanti videonya mudah-mudahan gak terlalu panjang. Kita part-part. Biar apa namanya, biar tidak terlalu bertele-tele dan tersampaikan dengan baik apa yang mau kita sampaikan. Ya pokoknya ini sharing perjuangan kita. Pokoknya teman-teman, pejuang garis 2, jangan menyerah, terus ikhtiar, terus berdoa, luruskan niat. Apalagi yang terus ya pokoknya kalau udah semuanya diikutin, kitanya harus pasrah. Baru pasrah gitu. Jangan baru juga sebentar udah pasrah. Itu bukan pasrah namanya. Maksudnya sampai usaha maksimal. Harus maksimal dulu, maksimal. Berdoanya juga jangan lupa, sedekahnya juga jangan lupa, sholat malamnya kayak gitu ya. Pokoknya gitu aja guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Keluarga Kinis. Dan sekarang aku spesial minta doa. Minta doanya semuanya. Ya. Minta doanya buat baby kita, buat kitanya sehat,
pokoknya mah. Oke. Kita juga doain buat teman-teman yang sedang berjuang, mudah-mudahan segala ikhtiarnya diridhoin sama Allah, dibukakan semua rezekinya, dimudahkan segala prosesnya. Amin. Pokoknya semoga apa yang teman-teman niatkan, yang teman-teman harapkan sesuai sama ketetapan Allah gitu. Amin. Dan semoga diberikan kebahagiaan yang sama seperti yang kita rasakan saat ini. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sararono.